Oke. Oke, sip. Oke, ini acara apa sih ini? Nah, kita jalan. Ini carpool. A1 carpool. Ini bukan ini ya, nebeng boy ya? Hah? Nebeng boy. Ya, ini kan lu nebeng, Ri. Iya, benar. Kita kemana nih kita nih? Kita ke Sukabumi Utara. Sukabumi Utara, sebuah tempat di Jakarta. Kita tidak ke Sukabumi beneran, tenang. Benar, ini nggak Sukabumi beneran ya. Kita lihat peta. Polisi tidur. Polisi tidur, kalau bangun bahaya. Bahaya buat orang-orang yang tidak menjalankan ketertiban, ya cari aman. Tapi gue jadi ingat ada quotes-nya Gus Dur soal polisi tidur. Iya, yang kemarin jadi kasus kan. Padahal kan Gus Dur udah sering ngomong itu dulu. Bukan sering ngomong sih. Maksud gua Gus Dur sering ngomongin itu jadi apa namanya? Jadi quotes yang jokes yang diulang-ulang di mana-mana gitu. Nah, Gus Dur sering ngomongin, terus apa namanya, itu diulang lagi sama orang, tapi orangnya malah kena kasus. Orang yang ngomong itu yang kena kasus, padahal dia nge-quote Gus Dur. Iya, betul. Dan apa namanya, ya gitulah negara kita penanganan hukum, bro. Tapi gue jadi ingat ada video di Bali tuh ada polisi tidur impor, cuy. Oh iya, tahu gua. Yang tiba-tiba dilindes ya sama orang ya. Iya, lagian ada bule nggak jelas apa namanya tidur melintang ngalangin jalan gitu, 2 orang ngapain gitu loh. Iya. Terus ada motor lewat nggak mau minggir, dilindes lah. Emang banyak kelakuannya ya bule-bule ini ya. Tapi coba. Lagi viral nih ada kelakuan bule kacau banget nih sekarang nih. Apa bro? Ini kita kayaknya nggak mau rugi banget ya bikin konten lagi jalan perjalanan gitu ya. Kita kayaknya nggak ada waktu kosong tuh nggak bikin konten tuh nggak bisa gitu. Nggak bikin konten gatal-gatal badan kita ya bro. Alergi langsung gitu. Ini kayak perjalanan jauh nih dari Pamulang ke Jakarta Barat, konten dah. Pada bosan di mobil ya kan. Harus ada outputnya. Kita itu udah terlalu produktif kita nih. Iya, terlalu ambisius lebih tepatnya. Ini lampunya bisa di setel loh, Pak. Lo lihat deh. Gimana gua ngeliat gua lagi nyetir? Gitu. Lihat deh, Nih, lagi konten malah mainin lampu nih. Jadi kalau cahayanya jelek lu pada maklum semua ya, karena ini kita lagi di mobil, udah malam. Biasanya orang bikin konten carpool karaoke kan biasanya siang-siang. Nah, kita agak challenging dikit lah. Iya. Kita coba malam kan anti mainstream. Pakai masker gitu kan. Gue nggak tahu di mobil apakah memang harus pakai masker atau gimana sih? Harus sih katanya. Bisa ditilang lo kalau misalnya nggak pakai masker masalahnya. Gue sering nggak pakai masker tapi sendirian sih. Dan mungkin masih daerah-daerah Tangsel kali ya. Iya, Tangsel. Itu kayaknya DKI itu aturannya. Nah, gimana Bat itu yang bule itu? Nah, itu tuh semalaman tuh kan kemarin tuh tanggal 17. Jadi ada bule African American, Ri. Oh iya. Namanya Kristen Gray. Okay. Jadi dia sama pacarnya, mereka pasangan cewek-cewek. Pasangan cewek-cewek apa namanya? Lesbian couple. Oh, lesbian. Mereka tuh kayak udah tinggal di Bali udah hampir setahun. Udah hampir setahun. Visanya visa apa dia pakai? Nah, itu dia visanya itu katanya dia udah expired di 6 bulan pertama bisa expired kan. Tapi dia masih 6 bulan berikutnya masih di Bali. Dia openly bilang kalau visanya expired atau gimana? Openly. Jadi akhirnya dia nge-share di Twitter pengalaman dia di Bali, di mana kayak dia menemukan tempat yang sangat bagus buat dia, sama menyenangkan. Ya pokoknya katanya tinggal di Bali itu enak banget. Dan dia bilang juga jauh lebih murah katanya. Katanya kalau misalnya di US katanya dia bisa ngabisin kayak flat gitu, bisa ngabisin 1,3 ribu US, 1.300 US dollar di apa namanya di Bali cuma 400. Iya ya, itu pun udah mewah tuh 400 tuh. Oh, tempatnya bagus, bagus, ada fotonya. 1.300 itu pasti biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja kalau di US. Jadi dianggap itu di Bali murah banget. Dan dia mengajak
dan dia di situ mengajak orang-orang gitu loh, orang-orang orang-orang di luar Indonesia, terutama orang US untuk datang ke Bali. Ya. Tapi karena sekarang emang ada larangan kan, sekarang lagi dilarang ada WNA masuk ke Indonesia. Dia mengajarkan gimana caranya masuk secara ilegal. Gimana caranya, bro? Ya dengan dia kenalin agen-agen yang bisa mainin visa. Oke. Gitu. Oh, ada memang ya pemain-pemainnya ya. Ada ternyata pemain-pemainnya. Dan dia ngajarin, dia nge-share siapa aja yang gini-gini itu. Gue sih berhubung di konten ini gue mau terlihat bahwa Batara yang lebih pintar gitu ya, jadi jadi harus dia yang lebih banyak ngomong. Tapi ini juga kebetulan gue yang lebih duluan baca mendalam nih. Benar. Karena semalam gue nggak bisa tidur. Iya. Pas banget. Bukan gara-gara itu lu nggak bisa tidur kan, karena lu memikirkan bangsa ini, negara ini gitu, bukan karena itu kan? Bukan. Tenang, nggak bakal gue nggak bisa tidur kayak gitu. Memang karena nggak bisa tidur aja. Terus gue nggak bisa tidur gara-gara kebetulan ada isu ini. Memang artinya kan dia mau kampanyekan bahwa di Indonesia itu hukumnya gampang banget loh direkayasa nih. Betul. Bro gitu kan. Dan memang tapi kan memang visinya pemerintah kita untuk visit Indonesia, Bang. Kenapa? Kalau misalnya kan memang visi negara kita untuk visit Indonesia, welcome to Indonesia, invest in Indonesia gitu. Memang, tapi kan pemerintah Indonesia berharap mereka masuk secara legal, which is mereka bayar pajak dong, berarti kan? Iya. Ada pemasukan masuk ke negara, ini kan enggak. Dia mengajarkan untuk masuk ilegal. Kalau dia kan lu asumsikan bahwa bule atau apa namanya orang-orang yang ke Bali ini mostly ya, nggak semua ya. Mostly itu adalah wisatawan kelas bawah ya. Ya, memang rata-rata kayak gitu ya, di Bali sih. Lo asumsikan kayak begitu ya. Kalau wisatawan kelas bawah aja bisa main kayak begituan, berat. Apalagi yang kelas atas gitu loh maksud gua. Maksudnya main apa? Iya, bisa mempermainkan hukum kita kayak begitu gitu loh, bro. Nah, iya benar sih. Iya kan? Jadi memang terkenal tuh kalau lu mau bebas hukum, lu nggak mau diintervensi kehidupan lu terlalu banyak, emang ke Indonesia aja. Memang ini udah jelas nih perspektifnya sangat liberal gitu loh. Liberal dalam artian bukan liberal ideologi, tapi liberal yang memang sangat ya negara demokrasi tanpa hukum gitu loh, bro. Bentar. Nih jalanan Pamulang nih sangat tricky ya. Iya, lu jangan kasih tahu kita di Pamulang. Oh ya, jangan ya. Iya. Tangsel aja. Jalan Tangsel ini tricky. Iya. Nah. Kita Pamulangnya yang dekat Pamulang Square kan, Bro? Iya, benar. Bukan yang dekat ini. Bukan yang dekat sama Ciputat, bukan? Bukan dekat sama Unpam kok. Bukan, nggak dekat. Yeah. Oke, tapi sebenarnya Ri, yang bikin panas netizen, lebih bikin panasnya lagi itu bukan karena dia masuk ilegal. Jadi memang iya, pas dia masuk ilegal terus dia sharing, orang netizen lumayan panas dan akhirnya pada banyak yang nyerang tuh. Pada banyak yang nyerang. Banyak nyerang dia bilang, oh lu masuk ilegal lu gini-gini lu apa namanya apa sih istilahnya gerentification apa tadi? Ya, itulah intinya. Ya pokoknya itulah. Aduh, gue lupa lagi. Tapi ketika dia diserang netizen, ngaconya dia adalah dia ngeluarin race card, kartu ras. Kartu ras itu apa? Kartu ras, jadi ya apa namanya? Oh iya, maksudnya lu mau bilang kalau dia langsung main strategi pertahanan playing victim gitu. Playing victim langsung. Yeah. Dia langsung bilang kalau misal orang Indonesia ini menyerang karena dia tuh black. Oke. Gitu loh. Dia bilang apa namanya ini ya, adalah mungkin aja dia ngelihat bule-bule kulit putih aman-aman aja, bro. Mungkin. Ya tapi nggak ngomong di Twitter juga dong. Tapi masalahnya begitu. Dia bilang sendiri katanya orang Bali ramah-ramah sama dia. Maka itu kan yang dia promosikan kan sebenarnya. Iya. Tapi ketika diserang sama netizen Indonesia yang luar biasa ini, kita akui lah kekuatan netizen Indonesia lah, ya kan? Plus 62 ini ya. Apa namanya itu jarinya tuh udah 6 pack semua dong. Jarinya udah tiap hari ini ya. Sit up gitu ya, squat jam gitu kan. Iya kan? Betul. Itu
malah dibilang kalau misalnya mereka itu menyerang orang kulit hitam. Oh, makin dia panas lah netizen kita. Isu rasial ya. Dia bawa isu rasial. Gitu. Jadi memang ngaco juga ya. Nah, itu ngaconya dia, langsung lah makin panas lah netizen kita. Dan netizen kita tuh semuanya bersatu. Mau dari kalangan manapun, dari kaum kiri kanan, dari SJW, dari kaum agama, semuanya menyerang si Kristen Grey ini. Semua, bahkan dia nggak dibelain sama para pembela SJW LGBTQ kita tuh nggak dibelain, padahal dia kan LGBT kan. Nggak dibelain sama LGBTQ Indonesia. Karena udah ngeselin banget begitu. Ini gue membaca statementnya Menteri Pariwisata. Ya. Udah dapat statement dari? Udah. Gokil kontributor kita ya. Gue udah research tadi, gokil kan. Oke. Jadi Menteri Pariwisata kita pernah juga gue wawancara langsung di Total Politik, tapi nggak soal pariwisata sih. Soal gimmick. Dan itu tuh belum jadi Menteri Pariwisata. Belum. Doi kan banyak gimmick memang. Tempe setipis ATM. Terus ocrot. Banyak banget gimmicknya. Nah, beliau udah memberikan tanggapan, bro. Yang perlu kita tekankan, Indonesia ini adalah negara hukum. Ya, negara hukum. Dan kita harus pastikan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara selalu taat protokol kesehatan COVID-19 dan taat semua proses yang kaitannya dengan pemulihan COVID-19 dan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga nih, gue dapat bahan WNA yang mendapatkan izin tinggal terbatas, diantaranya yang memang memiliki visa tinggal terbatas terlebih dahulu, dan WNA yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan. Jadi ada prosesnya sebenarnya, bro. Ada prosesnya. Dari wisatawan menjadi penghuni tetap. Penghuni gitu ya. Jadi di sini ada syarat-syaratnya. Orang-orang tersebut meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal. Dia penanaman modal nggak si Kristen kawan ini? Enggak sih, dia cuma tinggal doang. Tinggal, oke. Dua, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Oh, jelas tidak. Jelas tidak. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ada nggak pendidikan dan pelatihan yang dia ikuti? Pendidikan jadi Anda ini memang tidak berpendidikan juga. Mengadakan penelitian ilmiah. Enggak nih, udah jelas nih. Penelitian mencari sela-sela hukum. Ya. Terus di sini juga dikatakan menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas. Ya, mereka pasangan dua-duanya orang pariwisata keduanya ya. Dua-duanya wisatawan. Ya. Menggabungkan diri dengan ayah dan ibu pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin. Selanjutnya orang asing ex warga negara Indonesia. Terus wisatawan lanjut usia mancanegara. Lanjut usia juga enggak kan? Masih muda banget mereka. Ya jadi pertengahan 20-30 lah. Nah, jadi memang ada sebenarnya yang bisa langsung dapat izin menetap gitu, izin terbatas yang diurus, tapi kayaknya mereka nggak semuanya gitu loh, bro. Nggak semuanya bisa dapat. Enggak, maksud gua nggak semuanya dari kategori yang disebutkan tadi gitu. Ya misalnya kalau mereka itu memang punya pekerjaan tetap kan nggak ada soal juga sebenarnya. Nah, mereka itu masih kerja di US tapi jadinya remote. Itu yang dipermasalahin. Oh, ini idenya Pak Sandi dulu nih. Work from destination. Malah orang lain duluan. Malah dia duluan. Kalah cepat Anda, Pak Sandi. Gak ada yang duluan nih, guys. Iya. Orang US duluan. Malah Anda kalah cepat. Jangan-jangan Pak Sandi terinspirasi dengan orang-orang ini. Jangan-jangan. Mungkin ada resume kayak Kristen Grey gitu. Iya. Makanya kalau ini sih lah kata gua, ini momentum untuk memperbaiki tata kelola pariwisata kita sih.
Jadi ini adalah momentum, kita udah dapat momentum, kita ya udah buka diri aja, maksudnya buka diri gimana? Buka aja diri lu terhadap kritik gitu loh. Ini kan kritik nih. Kritik terhadap pengelolaan yes, keluarga namanya imigrasi dan pariwisata kita secara umum. Ya memang sih ini salah satu bukti di mana ya hukum pariwisata dan imigrasi kita tuh masih banyak bolong. Ini Kumham sama Kementerian Pariwisata yang harus berkoordinasi nih untuk Apa itu? Mau langsung belok aja. Iya, memang banyak orang-orang yang di luar nalar. Jadi gitulah, bro. Jadi menurut gua sih kasus ini bentuk dari memang selama ini kita abai gitu loh, bro. Kita abai dalam hal ini begitu. Gitu. Kita nggak care-care amat gitu. Nah, ketika ada orang yang campaign kayak begitu, terus campaign untuk melanggar hukum. Iya, melanggar hukum, terus lu coba ingetin, lu diserang dengan isu rasial gitu ya. Nah, baru lu respon gitu. Harusnya sih misalnya di Amerika mana bisa orang kayak begitu, bro. Untuk kayak mainin visa gitu. Iya, susah. Iya, sih nggak bisa sih. Susah. Kayaknya kalau lu masuk Amerika itu kornea mata lu aja diperiksa kayak gitu. Anjir. Iya. Itu aja ini tante gua ke US gara-gara dari Indonesia yang dianggap negara muslim. Gak percaya tante gua orang Kristen. Gak percaya. Dia gak percaya kalau tante lu orang Kristen. Dites dulu, disuruh nyanyi lagu gereja berapa kali gitu. Bisa tapi tante lu. Iyalah. Iya ya. Berapa jam gitu. Ya nggak apa-apa, katanya sih nggak apa-apa, dia ada satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia gitu. Oh, berarti bisa masuk Amerika kalau bisa hafal lagu gereja. Iya, coba aja ntar gua ini ajarin dia buat lo biar gampang masuk. Kurang ajar, Amerika rasis juga. Rasis negara banget. Anda juga rasis. Makanya. Iya, makanya. Ya, itu tidak mungkin terjadi gitu di Amerika yang kemungkinan kayak begini. Memang artinya selama ini itu hukum keimigrasian kita itu nggak berjalan dengan optimal gitu loh, bro. Parah ya, bolong banget. Dan kayaknya sih emang apalagi orang kita nih ya, kalau gue lihat ya, kalau ngelihat orang asing tuh kayak mereka melanggar hukum tuh kayak kita agak segan gitu loh buat buat menindak. Nah kan kita udah jelaskan di konten-konten yang lain gitu, konten sebelumnya. Lu ingat gak? Yang mana? Yang gua jelasin soal plural society, lu ingat? Ya di ini juga kita pernah bahas kan di di Spotify yang audio doang. Ya, yang kita ngebahas soal Indo. Iya, Indo. Nah, jadi di situ ini kan plural society, bro. Jadi bahwa kita ini pribumi ini melihat orang yang datang, yang asing itu sebagai bagian yang lebih tinggi dari diri kita gitu. Betul, karena kita sudah terbiasa dengan bahwa struktur masyarakat kolonial itu kan gue udah pernah jelasin ya. Yang paling atas itu adalah Eropa Totok gitu ya. Eropa Totok. Yang tengah itu Asia Timur, Asia Timur Tengah. Timur Tengah. Nah, yang paling bawah itu ini pribumi. Pribumi beda sama Amerika. Amerika paling atas itu white, bawah itu black kan. Black. Nah, ini black datang ke Indonesia malah jadi di atas kita juga. Makanya. Tapi mereka lucunya kalau berpikir secara struktural plural society yang gua jelaskan tadi ya, tapi yang ya menurut gua sih semua manusia itu sama. Kalau lo dikritisi orang karena pendapat lo soal legal status, ya lo jawabnya legal status aja, juga, jangan bawa-bawa ras. Mereka tuh sampai saking itunya mereka nganggap kita orang kulit putih juga gitu loh. Okay. Ada loh yang bilang kalian orang-orang yang kulitnya clear, kulitnya putih emang gitu ya sama orang black. What? Iya. Where's my white privilege? Yeah. Kalau misalnya gue kulit putih ya. Anda kan Edinson Cavani. Oh iya. Edinson Cavani kan orang Amerika Latin. Iya, tapi putih Spanyol deh kan. Bukan ya?
Amerika Latin kan ya kayaknya dia Mesoamerikan ya, lah apa namanya. mestizo apa? Ya pokoknya keturunan Spanyol lah ya. Keturunan apa ya kan orang ya ada campur pasti ada campuran orang asli Amerika. Indigenous dan ini ya. Native American pasti. Ya itulah maksud gua yang ingin gua katakan di sini, kasus ini sebenarnya ini adalah karena ini ada penyakit yang udah lama dibiarin gitu loh, Bang. Iya kan? Namanya penyakit keimigrasian, penyakit kebutuhan akan kedatangan bule, visit Indonesia gitu kan. Iya kayaknya itu mungkin udah banyak kasus tapi dibiarin karena ya yang penting mereka masuk aja dulu gitu. Iya, gitu. misalnya kayak ini kan wisatawan yang datengin turis dari Amerika gitu. Gue juga pernah dengar ada wisatawan bukan dengar sih, gue berpengalaman gitu waktu gue kerja di salah satu badan pemerintah gitu. Gue datang ke Manado, bro, itu banyak Chinese turis gitu ya. Turis dari Asia Timur. Cina karena dia bilang ini ada malah pemerintahnya mensubsidi warganya untuk keluar negara gitu. Mensubsidi warganya buat keluar negara. Kayak di Skandinavia ya. Iya, jadi biar liburan gitu. Karena populasinya padat kan. Kalau di Skandinavia justru kebalikan, alasannya karena ini populasinya terlalu sedikit. Akhirnya yang muda-muda ini disuruh pada liburan biar ngewek di luar gitu loh. Emang di dalam nggak bisa ngewek? Bukan gitu, biar mereka dapat momen biar bikin anak gitu loh. Giri ya bro ini ya? Oh iya ya, ini kita ke masuk tol ya? Oh, gitu kalau Skandinavia justru kayak dah lu liburan sana ketemu cewek bikin anak dah lu gitu loh. Yang banyak. Biar nambah-nambahin populasi. Ya, pakai kerupuk sama sambal yang banyak gitu. Oke, kita langsung masuk tol ya. Masuk tol. Nah, ya. Nah, terus ya itu, Cina itu wah itu orang gua ketemu tokoh-tokoh lokal Manado itu banyak yang komplain juga karena ada pesawat langsung Manado Guangzhou atau apa gitu, bro. Oh, jadi ada dibuka ya? Ada jalur baru waktu itu baru dibuka. I see. Nah, turis Cina tuh katanya paling rese loh dari semua turis dunia loh. Iya, paling ini jorok katanya. Paling jorok, ya. Suka kencing sembarangan gitu kan. Dan jorok banget dan itu pemerintahnya menjadi ini juga kan, concern juga. Jadi concern dan akhirnya harus menurunkan Satpol PP juga tuh untuk khusus mengawasi ini pariwisata turis-turis yang datang. Iya, ini kan harusnya ini udah jadi sebuah problem diplomatik gitu. Lu mau deportasi, tangkap gitu ya. Apalagi dia campaign gitu. Dia campaign untuk pertama melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan gitu loh. Itu kan bisa dikenakan berbagai macam pasal gitu. Harusnya lu tangkap aja, polisi aja nangkep. Dan itu katanya kepolisian udah lagi mencari. Dan kayaknya malam ini atau besok dapat itu. Iya, tapi dia udah setahun di sana, bro, baru dicari sekarang gara-gara viral. Masa nunggu viral dulu? Iya, negara ini bergerak karena atas dasar keviralan, gua lihat. Iya sih, beberapa kasus kayak gitu sih. Iya. Apa ya? Kalau nggak viral nggak bergerak ini negara, gua lihat. Apa tuh contoh-contohnya tuh banyak tuh? Banyak. Ini kan udah lama ini problem ini terjadi. Nggak baru gitu loh. Belum lagi yang Australia, lu lihat di Bali juga banyak kan. Mereka kan yang miskin-miskin kalau gua nggak salah dapat tunjangan sosial gitu kan. Benar. Dan banyak juga yang mereka yang kayak visanya habis tapi nggak bisa pulang karena nggak ada duit. Iya. Tapi mereka nggak diapa-apain, udah biarin aja mereka stuck. Dibiarin gitu. Harusnya kan di razia, bukan di razia sih, diperiksa lah. Diperiksa, habis itu deportasi. Deportasi, gitu. Betul. Atau masukin ini tahanan imigrasi lah ya, gitu. Tahanan imigrasi kan juga bukan penjara juga gitu loh. Iya, ditahan gitu atau disuruh mengurus pindah warga negara, bisa nggak ya? Nggak usah. Tuh, bule-bule miskin tuh kelakuannya kagak ada otaknya anjir. Kagak ada akhlak. Lebih gak ada akhlak lagi daripada coki muslim udah. No akhlak, no moral ya. No akhlak, no moral, parah lagi tuh.
Ya disuruh inilah minimal jadi guru bahasa Inggris. Biar makin dikit dong yang nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya kan? Ya kalau gua sih bule-bule nggak masalah, berat tangkepin aja, suruh Tangkapin bikin. aja. Cuma kadang gini orang Indonesia nih, gue pernah ada satu pengalaman deh. Di KRL di Jakarta, gue naik KRL nih. Duduk sebelah gue orang bule. Gue perhatiin dia tuh buka tas, dia tuh bawa pisau. Walaupun tujuannya adalah dia buat ngupas apel, dia mau makan apel nih, dia keluarin pisau. Tapi kan aturannya di KRL kan nggak boleh bawa senjata tajam. Iya. Terus orang apa namanya, gue langsung ngomong ke satpam yang lewat kan, Pak itu dia bawa pisau, Pak saya takut ya, gue tetap takut kan, mau dia alasannya mau buat apa namanya ngupas apel kayak mau apa, kalau ternyata dia psikopat kan who knows. Iya. Terus tau nggak kata satpam berapa? Aduh orang asing nggak, ini agak susah kita nggak bisa kita tangkapnya gitu, nggak bisa kita kasih sanksi. Kenapa? Ya gitu aturannya Pak. Kok aneh gitu. Terus ya udah bodo amat, gue pindah tempat duduk. Untung waktu itu lagi agak sepi. Iya nggak bisa dong, orang asing kesini ya dia yang ngikutin aturan kita dong. Bener. Akhirnya pas gue turun di stasiun tujuan, ketemu satpam lagi di situ. Gue tanya, bener nggak aturannya kayak gitu? Enggak Pak, mau orang bule mau orang mana tetap harus ikut aturan. Iya, siapa tahu dia kayak siapa itu namanya, film yang bunuh-bunuhan itu. Iya itulah apa Java Hit kan. Java Hit. Nah, gitu orang bule di Jogja ya kan. Orang bule di Jogja suka bunuh-bunuh orang. Iya, apa namanya, orang kita tuh kadang sama orang bule tuh ini nggak berani gitu. Kalau gue sih lebih berpikir kreatif juga ya. Mungkin mungkin kita inferior lah sama orang-orang bule ya. Itu fakta yang sulit ditolak gitu loh, Brat. Ngerti nggak lo maksud gue? Fakta yang sulit ditolak. Iya, kita memang bangsa terjajah gitu loh. Jadi sama orang asing yang di luar kita itu kadang-kadang kita ya memang susah untuk ini ya, untuk lepas gitu. Itu nggak hanya orang mental inlander kita ini. Iya, mental inlander. Tapi kita jangan salah juga. Misalnya negara macam Brazil gitu atau Spanyol atau Argentina gitu. Mereka dijajah oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa ya. Tapi sepak bolanya bisa jadi lebih baik gitu loh, Bro. Sepak bolanya ya bisa lebih baik kan, bisa menjadikan itu menjadi ikon mereka melawan bahwa mereka bukan bangsa yang tertinggal gitu. At least di dalam bidang sepak bola. Iya kan? Nah, jadi maksud gua dalam konteks ini ya udahlah, kalau lu memang minder sama bule inferior, kalau kata gue bule-bule di Bali itu ditertipin aja, ditangkepin, suruh ngajar bahasa Inggris di seluruh Indonesia gitu loh maksud gue. Iya kan, minimal kan kita kan kekurangan tenaga pengajar katanya. Nah iya kan. Dan kayak gue sering lihat kok di sekolah-sekolah yang bertaraf internasional. Iya tapi dikasih banyak bule-bule ngajar bahasa Inggris tanpa ada sertifikat dan latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Nah kan? Betul. Nah, lu asal bule aja. Ya udah, lu kasih kebebasan tinggal di sini. Kalau perlu lu kasih uang saku gitu ya, yang bisa mengajarkan orang bahasa Inggris gitu. Atau nggak coba bahasa Inggris, karena nggak semua orang bule jago bahasa Inggris. Ya mungkin bahasa dari dia lah ya. Iya, gitu. Minimal kan dia bisa conversation lah. Apa namanya bisa? Kalau misalnya mungkin dia nggak bisa. Ya bisa. Jadi orang Prancis kan nggak jago bahasa Inggris. Ya. Ngajar bahasa Prancis lah aku juga. Iya, kok. boleh. Masih iya keluar bro. Oh keluar. Iya. Anjir. Telat lu. Aman gak kiri? Aman. Ya mana gue tahu spionnya lu yang lihat. Oke, terus? Jadi itu maksud gue, bahasa Prancis boleh, Korea. Ya jadiin aja ini momentum untuk turis Asia Timur. Iya. Kalau Korea, Jepang tuh bagus-bagus, mereka tajir, sopan. Iya maksud gue yang kisminnya datang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kiri. Tapi ya maksud gue gitu, lo kismin boleh, ada caranya gitu loh. Buat yang kaya ada caranya, buat yang kismin juga ada caranya gitu. Yang penting kadang-kadang putar balik. Ya. Bentar ya nih, nggak apa-apa. Bentar nih, challenging. Jadi gitu bro. Tapi ini orang-orang Jakarta lebih tertib nih. Itu ide gue lah itu, maksudnya ya kayak si bule ini lu hukum aja, hukumannya ngajar di hukum kerja gitu loh. Iya kan.
hukum imigrasi itu orang-orang asing lu suruh kerja aja, nggak apa-apa. Atau dia tukang pel gitu loh. Ya maksud gua, jadi OB. ya ini hukum yang kreatif lah. Maksud gua lu nggak apa-apa overstay gitu ya. Tapi kerja lurus. Lu kasih kerja sosial tapi dia nggak dibayar gitu. Atau gimana lah gitu kan, atau dikasih tempat tinggal sama makan gitu tapi nggak dapat duit gitu misalnya. Bisa perbudakan sih tapi bodoh amat. Iya, itu kan lo jalanin hukum. Daripada di penjara. Nah, lu bisa pilih itu gitu loh maksud gua. Jadi ada cara-cara kreatif, terutama misalnya mereka ngajarnya di balai latihan kerja tuh gitu kan. Kan ada BLK tuh. Nah, salah satu ya jangan-jangan menurut gue ya, Bro, yang membuat bangsa ini bisa keluar dari mental inlander ini ya bisa jago jadi negara berbahasa Inggris aja sekalian. Kayak Brazil kan bahasa Portugis, Bro. Bahasa Portugis, tapi itu kan karena dijajah. Iya, dijajah juga. Kita dijajah tapi kan bahasa kita nggak bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Iya kan? Kayak misalnya negara macam Argentina bahasanya bahasa Spanyol. Iya kan? Soalnya memang Belanda tidak ada agendanya untuk mengubah Indonesia jadi Belanda sih. Iya, kita tidak ada agenda pemberadaban dalam tanda kutip ya, paling enggak at least pemberadaban di dalam kepala mereka ya. Nah, Belanda kan cuma ngambil sumber daya. Ngambil sumber daya aja, pedagang aja mau dagang, tapi nggak mau mengubah masyarakat kita gitu. Masyarakat, untuk agama, kultur nggak dia urus. Nggak diubah. Orang Belanda emang mikirin duit aja kan. Duit aja waktu itu. Iya, transaksional aja. Tapi memang ya gue setuju sih kalau misalnya emang mereka ya disuruh kerja gitu kan. Iya. Lu kasih makan. Mereka kasih jadi tempat tinggal ya gitu kan. Jadi tenaga untuk mengajar bahasa Inggris. Iya, betul. Bahasa-bahasa lain juga benar kata lu tadi kan. Yang overstay gini ya nggak apa-apa. Lu mau kerja dari sini juga nggak apa-apa, tapi ada kontribusi lu lah buat Indonesia. Lu kan nggak bayar pajak, kampret gitu kan. Makanya. Iya kan? Daripada lu bayangin penjara gitu kan. Iya, daripada penjara. Dan lu bayangin berapa gaji pengajar bahasa Inggris, Bro. Itu aja anggap ganti bayar pajak. Apalagi kan banyak banget juga perusahaan kalau misalnya kayak orang asing kan gajinya lebih gede gitu kan. Iya, itu betul. Ya, sekarang ya suruh mereka nggak dibayar gitu loh maksud gua. Jadi makin banyak orang-orang kita interaksi dengan dunia internasional, makin bisa beradaptasi, makin ngerti rule of the games ya. Nah, itu juga jadi cara kita untuk escaping dari penjajahan gitu loh. Penjajahan secara mental. Tapi kembali lagi, Ri. Jamaika bahasa Inggris kan? Jamaika bahasa Inggris? Iya. Oh iya, Bob Marley kan Bob Marley bahasa Inggris semua. Dan orang Inggris nyanyiin lagu Bob Marley, Bro. Iya, Eric Clapton. Iya kan, nyanyiin lagu Bob Marley. Kita nggak pernah orang Belandanya. Ada sih, tapi nggak dalam kultur pop ya, nyanyi lagu-lagu kita gitu. Tapi emang orang yang konteksnya tapi Tillman Brothers terkenal di Belanda dulu. Iya, tapi konteksnya nostalgia aja gitu. Bukan kayak siapa namanya orang Inggris nyanyiin lagu Bob Marley memang pengen terkenal, bukan kayak terkenal, gitu. Karena Bob Marley lebih terkenal pada dia. Iya, bukan kayak gitu. Karena Bob Marley lebih legend gitu kan. Ya kan? Ya, emancipate yourself from mental slavery. Ya, kan? Ourselves can free our mind. I have no fear for the atomic energy. Ya udahlah, jangan nyanyi. Jadi karaoke. Iya. Tapi ya itu, Ri, kembali lagi ya, itu semuanya bisa semua ide lu bisa jalan kalau emang penegakan hukumnya tuh ketat gitu loh. Iya, kalau maksud gua hukum jangan dibuat menakutkan juga. Tapi ketat. Nanti ini kan konteksnya pariwisata, Bro. Ini kan konteksnya pariwisata. Kalau hukum terlalu menakutkan, orang juga males menghancurkan competitive advantage kita juga. Kalau menurut gua sih jangan bikin hukum yang menakutkan dalam konteks keimigrasian, bikin aja hukum yang menyenangkan ya gitu kan kira-kira. Tapi tetap ketat. Tetap yang melanggar kena hukuman. Gitu. Cuma hukumannya itu menyenangkan. Iya, kerja itu kan sama kayak bayar pajak juga, Bro. Benar. Iya kan? Dikontribusikan dirinya. Iya. Untuk ya siapa tahu dia makin tertarik juga sama Indonesia kan. Kayak misalnya orang di restoran nggak bisa makan ya cuci piring. Cuci piring, betul. Sama di Indonesia lo nggak bisa bayar ya lo
kerja apa kayak gitu iya, kan. kerja ngajar bahasa Inggris Bahasa gitu. Inggris, ngajar bahasa Prancis, Iya, bahasa atau jadi Swedia, tutor atau jadi apa gitu tutor kan. atau apa, pasti mereka ada lah skillnya lah. Ada, at least lah. ada. Kadang Kiri-kiri bro, ini udah kiri kita hati-hati nih. 100 meter lagi. Oh, udahlah bro, udah capek nih gue pegang bohlam nih bro. Iya pakai bohlam nih. Iya, apa namanya, Kiri cukup sana. menantang juga bikin konten gue sambil Iya. nyetir. Iya seru juga ya tapi ya. Seru juga sih. Seru. Ini Next kita siang. siang. Ini karena ada keperluan aja. Keperluannya Gak nih. mau rugi. Keperluan ada ini loh, ada hubungannya dengan total politik loh. Iya. Mau merchandise. Merchandising, terus kita nanti juga ada total politik coffee. Total politik Coffee. total politik Fatima Coffee. Fatima Coffee boleh. Saya tidur malam. Kepanjangan. Tapi ya oke lah. Enggak apa ya itulah. Nah intinya, ini kiri kita intinya. Intinya ini kita kiri. Iya. Jadi Udah mau nyampe juga. udah mau nyampe kita sedikit lagi dan intinya sih gue mau bilang ke lu pada semuanya ini harus jadi sebuah langkah untuk nge-reform ya tata kelola pariwisata, tata kelola keimigrasian kita karena ini udah banyak terjadi tapi ini cuma ada yang viral aja. Ada orang yang cukup bego untuk Iya. mengajak orang melanggar hukum Iya di kan, Twitter. Iya kan goblok. Goblok. Itu sama aja kayak lu nge-tweet, ayo kita sama-sama pakai ganja gitu. Iya, yuk Ayo. gagal ganja di rumah gue yuk. Ayo. Yuk, di Twitter ya kan. Iya, ayo Batara kita narkoboy gitu. Narkoboy. Tapi di Twitter. Tapi di Twitter gimana nggak ngeluarin ini isu rasial Iya. goblok itu orangnya kan. Iya. Makanya jangan goblok kan Jangan goblok. Kita juga jangan lebih goblok. Goblok boleh, tapi jangan paling goblok. Jangan lebih goblok daripada Kristen Grey. Cari yang lu goblok boleh. Nah, tapi selama masih ada yang lu rasa lebih goblok daripada lu lah, hidup lu masih aman lah. Ya udah. Capek gua berat. Iyalah. Udah capek gua megang lampu. Iya, udah Oke, sampai jumpa lagi di A1 berikutnya. Dadah. Dadah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.